sebab-sebab hasad. Ini bermacam-macam ya sebab-sebabnya. Apa di antaranya sebabnya? Sebab-sebab hasad ini bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah bermula, ada mulanya. Biasanya muncul hasad ini. Sebab-sebab hasad ya, ini bermula karena permusuhan, karena sentimen pribadi misalnya. Ya. Kemudian yang kedua di antara sebab-sebab hasad itu adalah sombong. Sombong itu diistilahkan oleh Nabi itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran. Jadi a priori gitu ya. Wa ghamtun nas, dan dia meremehkan orang, merendahkan orang. Ya. Merendahkan orang lain. Ya, bahkan terkadang gurunya, guru ngajinya yang direndahkan kadang. Ya, seperti itu. Dan inilah sebab-sebab hasad muncul. Kemudian sebabnya kenapa? Karena ujub. Ya, merasa besar diri. Merasa besar diri. Ini diantara sebab-sebab munculnya ataupun sebab-sebab hasad yang terus berkelanjutan gitu ya. Kemudian keempat, menginginkan kepemimpinan. Pokoknya dia harus dinomorsatukan. Pokoknya dia harus jadi ketua panitia. Ya. Pokoknya dia harus jadi ketua penyelenggara. Kemudian kalau ada penyelenggara yang lain, panitia yang lain mengadakan kajian misalnya, udah timbul tuh saling dengki mendengki antara apa? Antara panitia. Antara panitia. Ya seperti itu ya. Akhirnya kalau panitia ini ngadakan kajian, ya ngundang ustadznya ini, dia nggak mau datang dia, karena dia nggak konfirmasi sama saya, nggak mau duduk, nah seperti itu. Dan sebaliknya, kalau Ustadz Fulan yang datang, dia nggak mau dia, nggak mau. Tapi kalau bagian dia yang mengadakan, semuanya harus mau duduk, harus mau datang. Karena kalau nggak datang, nggak ada orang, nggak ada orangnya, sepi, seperti itu ya. Ya. Jadi ini sebab-sebab hasad, sebab-sebab hasad. Jadi pokoknya ingin dinomorsatukan terus ya. Pokoknya ingin ditinggi-tinggikan. Ya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, sebab-sebab hasad karena memang buruknya jiwa. Emang jiwanya buruk banget begitu ya. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, di antara sebab-sebab hasad yang keenam itu adalah bakhil. Pelit. Bakhil itu syukh. Ya, pelit. Kalau pelit terhadap hartanya sendiri masih agak wajar-wajar sedikit. Tapi ada yang jenis manusia, jenis orang, dia pelit terhadap hartanya orang. Misalnya bapak ini penjual tempe. Ya, penjual tempe. Ya. Kemudian dia mensedekahkan tempe 10 buah, 10 bungkus tempe kepada tetangganya. Temen yang dengki dia. Dengki sama si Fulan. Apa pula ngasih sama dia gitu. Jadi dia yang gundah gulana. Pulang-pulang dia yang susah hidup. Memikirkan. Apa pula dia ngasih sama si Fulan. Dia nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Ini bakhil. Ini sebab-sebab hasad. Ini diantaranya adalah bakhil, pelit. Kalau pelit terhadap hartanya sendiri, mending. Ini pelit sama hartanya orang. Ya. Kemudian yang ketujuh, itu sebab-sebab hasad itu, ya, diantaranya adalah bermula dari kebencian. Kebencian. Nah, dari tujuh tadi, ya,
Yang pertama sebab-sebab hasad itu karena permusuhan, karena sombong, karena ujub, menginginkan kepemimpinan, ingin dinomorsatukan, ingin diketuakan, nah begitu ya. Kemudian buruknya jiwa, kemudian bakhil, kemudian kebencian. Kira-kira mana yang paling berat? Ya, kira-kira mana yang paling terberat? Hasad karena apa? Hasad karena sombong, hasad karena ujub, hasad karena menginginkan kepemimpinan dinomorsatukan, hasad karena buruknya jiwa, hasad karena bakhil, atau hasad karena kebencian. Mana yang terberat kira-kira? Yang terberat hasad karena apa? Hah? Kepemimpinan. Nah ini Hamidi katanya yang paling terberat karena hasad karena kepemimpinan. Ya, coba antum akhirnya kira-kira mana yang terberat? Hasad karena apa? Hah? Kepemimpinan juga. Anton. Karena sombong. Antum Abu Yazid. Sombong. Khilaf nih. Antum. Hasad karena apa? Karena sombong, ujub, pelit, buruknya jiwa, kebencian. Mana yang terberat? Bakhil? Masya Allah ya. Jadi Sugeng apa kira-kira yang paling terberat nih? Ujub. Ini Ustadz Busron nih. Ustadz Busron nih ya. Masya Allah Sofian. Apa kira-kira? Hasad yang terberat. Yang terberat hasad karena apa nih? Karena kebencian, karena bakhil, karena ujub, karena sombong. Apa? Hah? Kebencian. Masya Allah. Mumtaz. Ini khilaf ya, nggak apa-apa ya khilaf. Nah, yang terberat itu hasad karena kebencian. Ini yang paling berat. Berat banget ya kalau sudah kebencian. Kebencian dan permusuhan. Kenapa? Karena kebencian dan permusuhan ini jika sudah memenuhi di dalam hatinya. Jadi kalau kebencian dan permusuhan ini jika sudah memenuhi di dalam hatinya, maka akan memandang orang yang dimusuhi, orang yang dibencinya semuanya buruk saja dalam pandangannya. Tapi kalau karena kepemimpinan bisa jadi sudah jadi pemimpin, wah saya rangkul semuanya, saya jadikan ini kayak gitu ya. Nah, seperti itu kalau kepemimpinan masih ada akur-akurnya begitu ya. Ya, meskipun awalnya ya adu saing, tapi ketika jadi menang, jadi pemimpin, dirangkul semuanya, dijadikan apa namanya, bahkan dijadikan para perdana menteri, pada menteri-menteri dikasih kursi semua. Tapi kalau sudah ya kebencian dan permusuhan, ya kebencian dan permusuhan, maka akan memandang orang yang dimusuhi, memandang orang yang dibencinya, pokoknya semuanya dalam keadaan buruk-buruk saja. Dalam pandangannya tidak ada kebaikan. Ya, kadang baiknya saja buruk di mata dia. Itu baiknya itu ya. Baiknya saja itu buruk di mata orang yang hasad ini. Apalagi kalau kita memang pas tergelincir dalam keburukan, ya sudah lebih buruk lagi di mata dia. Dan itulah makanan konsumsi dia seperti itu. Ya. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh dia. Ketergelinciran, kesalahan, keburukan, itu yang dinanti-nantikan. Orang kadang baiknya saja buruk di mata dia, apalagi memang buruknya. Seperti itu ya. Ini yang paling terberat hasad karena kebencian dan permusuhan. Kemudian bagaimana cara menghindari hasad? Bagaimana cara menghindari hasad? Cara menghindari hasad itu yang pertama itu adalah harus meningkatkan keimanan.
keimanan kita, ketakwaan kita. Kita pelajari rukun iman. Termasuk di dalamnya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwasanya semuanya telah Allah bagi-bagikan, ya, antara satu dengan yang lainnya di antara karunia-Nya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, cara menghindari hasad, menyadari bahwa hasad ini dapat menghapus kebaikan, akan menghapus amal soleh. Sayang, kita sholat, kita puasa, kita sodakoh misalnya. Kalau itu semua harus hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab hasad. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa kita harus sadar bahwa pemberian dari Allah itu tidaklah sama, ya, bagi setiap hambanya. Berbeda-beda. Ya, ada yang dikasih banyak hartanya, ada yang kasih sedikit. Bahkan orang yang tidak beribadah kepada Allah itu kadang lebih banyak hartanya. Orang kafir kok usahanya maju, kaya begitu ya. Orang miskin ya sederhana hidupnya. Dan semuanya memang sudah ada takdirnya. Yang satu guru ngaji kaya, tapi guru ngaji ini kok miskin begitu ya. Seperti itu. Ada tukang juga sama, ada tukang kok kaya banget ya. Rumahnya besar, mobilnya bagus begitu. Tapi kok ini tukang kok miskin gitu, nggak punya rumah gitu ya. Rumahnya masih numpang sama orang tua misalnya. Dan semuanya ya harus yakin, harus sadar bahwasanya semuanya itu sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tidak perlu ya iri. Karena pada hakikatnya dengki atau iri itu pada hakikatnya dia menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedang mencoba, sedang melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti itu ya. Kemudian bahaya hasad, ya, bahaya hasad ya. Yang pertama, bahayanya hasad itu yang pertama menghancurkan persatuan dan kesatuan. Karena biasanya orang yang hasad itu akan apa? Akan mengadu domba. Pokoknya nggak puas, pokoknya harus dipuas sepuas-puasnya pokoknya. Nggak cukup untuk dirinya sendiri, bagaimana akan ditularkan kebencian-kebencian tersebut kepada orang lain agar sama-sama ikut membencinya. Biasanya demikian. Karena nggak terbendung kebencian, ketidakpuasan dalam hatinya, maka dia akan luapkan dengan cara seperti itu, nggak ada cara lain. Untuk memuaskan dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba. Dengan cara apa? Dengan cara memfitnah. Seperti itu. Dengan cara apa? Menebarkan kebencian kepada orang lain. Biasanya demikian. Ini bahayanya hasad. Bahayanya hasad. Menghancurkan persatuan dan kesatuan. Ya, karena biasanya orang yang hasad itu akan dia mengadu domba. Ya, dan suka memfitnah orang. Dengan alasan-alasan yang ya tidak benar. Kemudian yang kedua di antara bahaya hasad itu ya akan menghancurkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulu sayyi'at ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Atau qala al-ushb. Jauhilah oleh kalian hasad.
dengki. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ataupun memakan rumput kering. Rumput kering hantam ini api, habis semuanya. Begitupun juga kayu akan hangus semuanya. Itu gambaran hasad. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Menjadikan amal soleh yang dikerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hapus semuanya. Hangus semuanya, sirna semuanya. Jadi hasad ini enggak ada untungnya. Mau diputar balik, begini, enggak ada untungnya, enggak ada untungnya. Baik yang kerja di kantor, yang baik yang guru ngaji, yang ustadz, ya, yang jadi polisi, semuanya para pedagang, semuanya. Kalau diputar balik sebenarnya diputar-putar pakai akal kita, sebenarnya yang gak ada untungnya sama sekali hasad itu ya. Makanya kalau dipelihara ya, maka ini akan merugikan dirinya dan juga akan merugikan orang lain. Akan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya hasad yang ketiga ya, menyebabkan hati tidak tenang. Senantiasa gundah, gelisah hatinya. Kenapa? Karena selalu memikirkan bagaimana kenikmatan yang ada pada diri orang lain yang dia hasadi itu segera hilang. Inginnya seperti itu. Ingin kebahagiaan yang diraih oleh orang lain itu sirna. Itu yang dipikirkan demikian. Menginginkan kenikmatan-kenikmatan pada diri orang lain itu hilang. Bisa hilang. Sehingga ya gelisah hidupnya demikian ya. Maka ini diantara bahaya hasad. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Kalau tiba-tiba datang ya, masuk ke dalam kalbu kita, bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya yang pertama, belajar menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Belajar menerima takdir. Ini harus latihan, harus belajar. Diterapkan dalam kehidupan daripada keimanan kita terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, Allah telah menciptakan manusia, telah membagikan rizki mereka. Ya, karena setiap seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, ia telah ditentukan umurnya, telah diberikan rizkinya, telah ditentukan pekerjaannya. Ya, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada seorang berlomba-lomba dalam masalah dunia, maka berlomba-lombalah dengan akhirat. Jadi untuk mengobati hati boleh. Untuk mengobati hati kita kalah dalam urusan dunia. Ya, sama-sama tukang, kok dia borongannya lancar, kok saya kok ini. Kok dia kok bisa cepat kaya, kok saya kok miskin terus begitu ya. Mau menyaingi dia enggak dapat kesaingan ya. Enggak bisa menyaingi dia. Maka boleh menyainginya dengan akhirat. Boleh dalam mengobati hati kita. Udahlah. Ya, saya mau rajin puasa, saya mau rajin ngaji, saya mau baca Quran. Ya, biar dapat pahala besar-besar dari Allah. Gitu. Boleh. Ya, bahasa kitanya lagi enggak suka dengan teman, ya, karena merasa kita tersaingi ataupun iri dengan dia karena masalah urusan dunianya, cara menyainginya dengan urusan akhirat boleh. Dah, biarkan dia kaya, biar dia borongannya lancar, gak pernah ke masjid. Saya harus rajin ke masjid, sholat 5 waktu, awal waktu, mengumandangkan azan begitu. Boleh gitu. Seperti itu. Ya,
Kemudian pokoknya saya setiap maghrib, setiap habis subuh pokoknya harus duduk di masjid, mau baca Quran misalnya. Menyaingi ya kondisi hati yang sedang hasad dalam urusan dunia kepada teman, saudara, tetangga, kita saingi dengan urusan akhirat, boleh. Boleh. Ya, boleh ya. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan idza ra'aitar rajula, apabila kamu melihat seorang yang yunafisuka fid dunya, mengalahkan kamu dalam urusan dunia, maka fanafishu fil akhirah, maka saingilah dia dalam urusan akhiratnya. Kita harus lebih unggul dari dia ya urusan akhiratnya, ibadah-ibadahnya. Ya, dia lupa daratan, dia sibuk dengan dunianya. Ya, kita sibukkan dengan akhiratnya. Di waktu-waktu kosong kita, di waktu-waktu luang kita, kita isi dengan amal soleh. Maka untuk menyaingi urusan dunia, kita saingi dengan urusan akhirat, itu boleh. Ya, boleh. Ya. Ini diantara cara mengobati hasad. Ya. Kemudian yang kedua, cara mengobati hasad. Yang kedua itu adalah ya zuhud dengan dunia. Zuhud itu ya hilangnya harta sama dengan mendapatkan nikmat. Biasa saja, sama saja. Ya, mau kaya, mau miskin, mau diberikan harta banyak ataukah tidak, ada hartanya yang hilang atau dia mendapatkan kenikmatan, itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Artinya tidak berlebih-lebihan di dalam masalah urusan dunia, Kemudian ya belajar untuk cinta terhadap kehidupan akhirat. Untuk cinta terhadap kehidupan akhirat. Kemudian tanyakan kepada diri, sudah berapa ayat yang saya baca hari ini? Nah, kita selalu tanyakan. Sudah berapa juz yang saya baca dalam satu pekan ini? Sudah berapa kali hatam dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, 3 bulan ini? Selalu tanyakan kepada dirinya. Sehingga nanti ya akan tersibukkan dengan apa? Dengan amal soleh. Kemudian cinta terhadap kehidupan akhirat.